Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, masih dalam pengajian di channel YouTube Berkah Al-Quran. Kali ini kita akan bertamu ke rumah seorang wanita yang bernama Asma binti Abi Bakar. Kita akan terkagum-kagum dengan pesona akhlak beliau dan bagaimana interaksi beliau dengan Al-Quran yang diceritakan dalam kitab ini. Hakadha ashu ma'al Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abbad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra'u famanallahu alaina wa waqana 'adzab as-samum qala fawaqaftu 'alayha faja'alat tasta'idhu wa tad'u qala Abbadu فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تستعيذ وتدعو. Maha suci Allah, kita disuguhkan dengan pesona akhlak seorang wanita yang begitu indah, seorang yang bernama Asma binti Abi Bakar yang diceritakan langsung oleh cicitnya, yaitu yang bernama Abbad. Nama lengkapnya Abbad bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair. Jadi dia cucu dari Abdullah bin Zubair, yakni putra dari Asma binti Abu Bakar. Dia bercerita Abbad bin Hamzah, dia berkata, aku masuk menemui Asma binti Abi Bakar. Dakhaltu ala Asma, artinya berarti dia masuk ke rumah empiknya. Wahiyya taqra'u, dan pada saat dia masuk menemui empiknya, uyutnya, dia menyaksikan keadaan dari Asma binti Abi Bakar sedang membaca ayat Al-Quran, surat At-Tur ayat ke-27. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kita dan dia Allah melindungi kita, menjaga kita dari siksaan api neraka yang sangat panas, adzabas samum. Qala, Abbad melanjutkan kisahnya, Abbad bin Hamzah, faqaftu 'alaiha, aku berhenti memperhatikan atau di sisi dari Asma binti Abi Bakar. Faja'alat tasta'idu wa tad'u, maka dia tetap dalam keadaan mohon perlindungan kepada Allah dan dia berdoa. Artinya Asma binti Abu Bakar setelah membaca famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, beliau berlindung kepada Allah dan tetap berdoa. Qala Abbad, kemudian melanjutkan ceritanya Abbad, fadhhabtu ila suqi faqadaitu hajati, maka aku pergi ke pasar dan aku melaksanakan hajatku atau menuntaskan, mengerjakan, menyelesaikan keperluanku. Tsumma raja'tu, kemudian aku kembali lagi pulang masuk ke rumah Asma binti Abi Bakar. Wa hiya tasta'idhu wa tad'u, dan kata Abbad bin Hamzah, uyutnya ini, empiknya kalau orang Betawi bilang, beliau tetap dalam keadaan seperti tadi, yaitu tetap dalam keadaan berlindung kepada Allah
dari panasnya api neraka, watad'u, dan dia berdoa berharap mendapatkan karunia dari Allah dan terpelihara dari siksanya api neraka yang begitu panas. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Pertama, kita akan ketemu sebuah hikmah tentang seorang wanita yang begitu menghayati ayat Al-Quran, sehingga begitu ketemu ayat famanallahu alaina wa qana adzabas samum, ayat ini begitu membuat dirinya meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka dan berdoa supaya mendapatkan karunia dari Allah dan terbebas dari siksa api neraka yang sangat panas. Padahal kita sering membaca ayat Al-Quran tetapi tidak sama sekali menggerakkan diri kita untuk memohon, meminta kepada Allah dan berlindung. Ini mengapa kita temukan para salafun saleh, mereka begitu membaca Al-Quran, menikmati betul setiap bacaannya, setiap ayatnya. Bahkan tidak jarang mereka mengiringi gerak lisannya dalam baca ayat Al-Quran sambil berderai air mata, karena memang Al-Quran adalah kalamullah. Dia berbeda, dia terlalu indah, terlalu suci. Dan ini diceritakan oleh seorang lelaki bernama Abbad bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair yang menyaksikan uyutnya Asma binti Abu Bakar begitu berlama-lama dalam memohon kepada Allah. Ketika ketemu ayat tentang orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah dan terpelihara dari siksa api neraka, dia berdoa. Urusan yang serius, kita lebih serius, lebih takut dan kentara betul ketakutannya dengan virus corona. Tetapi ketika Allah ancam di dalam Al-Quran perihal siksaan yang begitu pedih, tidak banyak orang yang kemudian ketakutannya seperti ketakutan dengan virus corona. Mudah-mudahan kisah ini menjadi manfaat buat kita. Ketakutan kita kepada Allah harus lebih diutamakan dibanding ketakutan kita kepada makhluknya. Berapa kali Allah mengingatkan dan mengulang tentang keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka bahkan berteriak meminta diberikan kesempatan untuk kembali keluar dari siksa api neraka untuk berbuat ketaatan, tetapi tidak bisa diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian ini akan terus berlanjut sesuai dengan channelnya Berkah Al-Quran. Kita akan berusaha menyampaikan kisah-kisah tentang orang-orang yang begitu menghargai setiap bacaan Al-Quran mereka. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.